Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih tetap di rumah aja dan aktivitasnya di rumah saja. Ya, jangan dulu kemana-mana ke tempat umum, apalagi tempat keramaian. Kenapa? Ya, karena kita harus menjaga jarak kan dengan orang lain. Oke? Baik, kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Kira-kira anak-anak sudah siap untuk belajar? Harapannya Pak Guru kalian semuanya sudah siap untuk belajar. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di daring pembelajaran TIK. Materinya apa? Materi kita adalah tentang bagaimana cara untuk menambahkan slide dan menghapus slide. Nah, oke anak-anak, di depannya Pak Guru ini ada PowerPoint. Nah, PowerPoint-nya ini Pak Guru menggunakan Microsoft Office 2016. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya itu Pak Guru menjelaskan menggunakan Office 2007. Nah, kenapa Pak Guru menggunakan 2016? Nah, karena berhubung laptopnya Pak Guru yang satunya bermasalah dengan Office yang 2007, ini Pak Guru menggunakan Office 2016. Hanya saja itu tidak jauh berbeda ya, anak-anak. Jadi anak-anak mengikuti saja, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Pak Guru akan menyesuaikan dengan Microsoft Office 2007. Oke? Doain aja ya semoga laptopnya kembali normal dan bukan laptopnya tetapi Office-nya kembali normal dan bisa Pak Guru jelaskan menggunakan Microsoft Office 2007. Oke? Baik, back to topic. Oke? Nah, Pak Guru bilang back to topic, padahal sebelumnya kita belum review materi yang sudah pernah kita terima di minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Oke. Mungkin Pak Guru rasa kalian ingat sih. Nah, tapi perlu Pak Guru ingatkan lagi ya, biar kalian lebih ingat lagi, Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita membuka Microsoft Office PowerPoint hingga kita mengenal menu-menu apa saja yang terdapat di toolbar di dalam Microsoft Office PowerPoint. Nah, sudah ada slide dan sebagainya, setelah itu lembar kerja dan seterusnya. Oke? Nah, di situ kita banyak mengenal menu di situ. Nah, di pertemuan kali ini atau pertemuan hari ini, nah ini kita lebih per menu ya, biar kita bisa mempraktekkan dengan lancar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut di pembahasan kita hari ini. Nah, tadi Pak Guru bilang adalah cara menambahkan dan menghapus slide. Nah, untuk di Microsoft Office PowerPoint 2016, nah untuk menghapusnya sedikit berbeda dengan Microsoft Office 2007, tapi jangan khawatir, oke? Di Microsoft Office 2007 langsung ada menunya di sini. Tapi kalau misalnya di Microsoft Office 2016 itu kita harus mengklik dulu. Jadi tidak jauh berbeda sih. Fungsinya sama, yaitu untuk menghapus slide. Oke, tidak perlu Pak Guru panjang lebar berbicara, kita langsung saja praktek. Oke, yang pertama kita sudah buka Microsoft Office PowerPoint. Nah, yang kedua kita akan coba mengenal terlebih dahulu di bagian mana yang kita tambahkan slide, yang di bagian mana kita mengetik bahan presentasi kita. Oke? Nah, di samping ini adalah kolom atau tempat slide. Jadi disinilah kumpulan-kumpulan slide yang kita tambahkan. Oke? Dan di sini itu lembar kerja kita. Jadi kita ketik-ketik ya di sini hello dan sebagainya. Nah, ini mungkin sapaan pertama. Hello. Nah, ini di sini. Setelah itu di sini adalah slide-nya ya. Nah, oke, kita fokus ke menambahkan slide terlebih dahulu. Untuk menambahkan slide, kita terlebih dahulu mengklik dulu di bagian ini, di slide ini. Nah, secara defaultnya atau secara bawaannya itu ketika kita buka Microsoft Office PowerPoint, kita sudah disiapkan slide ya. Nah, slide pertama itu biasa kita diberikan adalah title slide. Jadi slide untuk judul. Nah, selebihnya itu kreasi kita, kebutuhan kita. Apakah kita mau menambahkan slide yang beda modelnya, itu tergantung kita. Nah,
Untuk menambahkan slide, kita klik dulu di bagian sini. Setelah itu kita klik di bagian home, ya. Di bagian home ini, toolbar home ini, kita klik di sini new slide. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan slide yang kita bisa gunakan. Ada title and content, ada section header, dan seterusnya. To content, ini juga compression. Nah, title only, blank. Nah, ini blank ini yang kosong, terus kita bisa kreasikan sendiri. Nah, kalau yang ini sudah disiapkan untuk kebutuhan yang kita ingin buat. Nah, kalau untuk title and content ini, itu title and content, jadi judul dan isi yang akan kita sampaikan. Begitupun juga dengan ini, section header. Nah, ini untuk yang di header, di bagian kepala header. Oke. Dan seterusnya. Ini kita akan coba satu persatu nanti untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, oke. Nah, untuk title slide, ini sudah kita tambahkan di awal ya, sudah bawaannya. Jadi kita tidak perlu juga tambahkan ini. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin membuat materi, ya, otomatis kita harus memilih ini, title and content. Kenapa? Karena di situ ada untuk mengisi apa yang kita ingin sampaikan, apa yang ingin kita buat. Oke. Nah, untuk menambahkannya, setelah kita klik tadi ya, anak panah di sini, kita klik, kita pilih yang ini, title and content. Nah, kalau anak-anak mau coba yang lain-lain, boleh nanti ya. Nah, tapi untuk yang Pak Guru jelaskan ini title and content. Kenapa? Karena ini paling sering akan kita gunakan. Karena di situ kita bisa masukkan judul dan isi dari bahan presentasi yang akan kita sampaikan. Oke? Nah, kalau sudah kita tahu apa yang kita mau pilih, kita klik sekali, maka secara otomatis di sini akan ditambahkan satu slide. Nah, slide yang ini yang kita pilih tadi. Nah, di sini kita disiapkan text box. Nah, ini namanya text box ya, yang kita bisa klik-klik ini, text box. Jadi, kalau di Microsoft Office PowerPoint, kita tidak bisa mengetik di luar dari kotak ini, ya. Jadi, kita harus klik dulu di bagian kotak ini, maka akan muncul di sini tanda kedap-kedip itu untuk kursor kita. Setelah itu, kita tulislah di sini, ya. Misalnya judul saja ini ya, misalnya Hari Ceria. Oke, ini katakan ini judulnya. Setelah itu di sini mungkin isi cerita kita. Misalnya apa yang kita mau buat. Misalnya hari ini sangat ceria karena cuacanya sangat cerah. Nah, contoh saja seperti ini. Nah, ini kita bisa ketik. Ini sebenarnya di title slide kita bisa masukkan, tapi kalau ini kita disiapkan dengan kotak dialog atau kotak teks, ya, text box ini ukurannya lebih besar, ya. Ini bisa kita ketik. Nah, tetapi kalau kita misalnya nih kita tidak menggunakan teks, kita hapus ya nih ya. Kita ingin gunakan gambar, ini kita bisa juga pakai title and content ini. Kenapa? Karena di sini kita disiapkan. Di sini ada untuk membuat tabel, setelah itu di sini ada buat chart, ini bisa untuk grafik ya, dan seterusnya. Nah, misalnya kita juga ingin menggunakan gambar, ini kita tinggal klik picture. Contoh saja, kita pilih picture. Jadi, ketika kita klik picture ini, maka kita diarahkan untuk memilih gambar. Contoh saja, Pak Guru pilih gambar ini, lalu Pak Guru klik insert. Nah, secara otomatis gambar di sini akan masuk. Oke? Paham ya anak-anak ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Tetapi kalau tidak ingin menggunakan gambar, ya udah kalian hapus aja. Menggunakan tombol delete di bagian keyboard kalian, ya. Atau hapus, atau bisa menggunakan delete atau menggunakan backspace, ya. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin masukkan teks aja ya, kalian tinggal ketik aja. Ya, di bagian ini ya, seperti tadi. Oke, maka di sini nanti tidak akan muncul untuk gambarnya. Kalau kalian mau ingin masukkan gambar dengan teks tadi, kalian menggunakan langkah yang berbeda. Nanti kita akan coba. Oke, sejauh ini paham ya untuk penggunaan slide-nya ya. Ya, harapan Pak Guru kalian paham. Oke, anak-anak, ini posisi ini bisa kalian ubah-ubah ya. Misalnya nih, kalian maunya yang title and content maunya di atas, ya udah kalian klik
kiri pada mouse, kalian tahan, baru kalian geser ke atas. Maka secara otomatis title and content kita akan berada di posisi yang paling atas yang tadi kita inginkan. Terus yang title slide-nya ini berada di bagian bawah. Tetapi yang alangkah lebih bagusnya ya title slide harus berada di bagian atas. Kenapa? Karena ini untuk judul title misalnya. Materi. Ini. Setelah kita klik di sini, baru kita lanjut ke slide kedua. Nah, misalnya ini kalau kita sudah mau kayak istilahnya lembar baru gitu loh. Kalau misalnya di sini nih. Kalau di dalam Microsoft Office PowerPoint. Jadi kita ketik dulu di lembar pertama. Kalau kita sudah selesai mengetik di lembar pertama, kita pindah ke lembar kedua dengan cara kita klik slide selanjutnya. Atau klik slide title and content kita. Barulah kita bisa mengisinya lagi. Baru begitu pun seterusnya. Oke, fokus lagi. Nah, begitu cara untuk menambahkan slide. Pak Guru, apakah hanya bisa sekali saja kita menambahkan slide-nya? Tentu saja tidak. Itu bisa kalian lakukan berulang-ulang. Atau kalian mau ingin tambahkan slide-nya lebih dari 2 slide. Misalnya kamu ingin buat 4 slide, 5 slide, lakukan hal yang sama. Kalian klik anak panah di sini, baru kalian pilih. Oke? Nah, tetapi anak-anak, kalau misalnya kalian ingin express, maksudnya langkah dengan cepat tanpa harus kamu pilih, ya, kamu hanya butuh menggunakan title and content, ya udah kalian klik aja kotak ini. Ya, tidak perlu klik anak panah. Kalau klik anak panah, ini kalian memilih. Tapi kalau kalian ingin langsung, itu kalian klik aja kotak yang di bagian atas. Maka secara otomatis kamu akan ditambahkan slide dengan slide title and content. Oke? Paham ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke. Cara untuk menghapus slide. Misalnya kita ingin menghapus slide yang kita tidak butuhkan. Contoh saja di slide yang ketiga ini kan kita tidak butuhkan kan? Karena kita sudah selesai nih mengetik di slide kedua saja sampai dengan slide kedua. Dan slide ketiga kita tidak butuhkan. Caranya adalah kalian klik kanan pada mouse. Ya. Tapi kalian harus pilih dulu ya slide yang kalian ingin hapus ya. Oke. Lalu kalian klik delete slide. Oke, maka secara otomatis akan terhapus atau akan hilang slide yang kita ingin hilangkan. Oke, paham ya anak-anak ya? Harapan Pak Guru kalian paham. Nah, oke, mungkin sekian dari Pak Guru atau penjelasan yang Pak Guru berikan. Cukup sampai di sini dulu. Harapannya Pak Guru kalian paham dan kalian bisa mempraktekkan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya, Pak Guru akan berikan kalian latihan. Kali ini materinya saja. Oke? Sekian dari Pak Guru. Selamat pagi. Bye-bye.